Selamat petang, Namo Buddhaya. Senang sekali saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda dalam program Cahaya Kehidupan. Dan tema kita kali ini adalah Margo Polo. Nah, ini tentu kalimat Margo Polo ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari manusia Jawa. Dan terlalu sering mendengar kata margo yang artinya jalan dan polo yang artinya adalah buah. Itu biasa. Sebenarnya apa dibalik kata margo polo ini? Adakah sesuatu yang tersirat di situ? Kalau kita melihat jalan dan polo, nah ini polo sendiri ini adalah buah, artinya kita terbiasa mendengar kata polo gumantung yang itu biasanya adalah mangga, durian, rambutan, kelapa, itu semua polo gumantung. Kemudian ada polo kasimpar yang artinya adalah biasa tersimpar oleh kaki gitu ya. Ketika ada orang berjalan itu biasanya itu adalah semangka, ande-ande lumut, tomat dan berbagai buah yang merambat di atas tanah. Kemudian kita juga mendengar polo kapendem, polo pendem yang adalah biasanya singkong, ubi, ketela, kentang dan sejenisnya yang akar buahnya itu ada di bawah tanah, kependem di bawah tanah. Kemudian juga ada polo wijen. Nah, polo wijen ini adalah buah yang di dalamnya biji-bijinya itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Antara lain adalah biji wijen sendiri, kemudian juga ada vanila, itu juga yang diambil adalah bijinya, merica dan ketumbar, itu biji-biji yang dari polo. Nah, di sini tentu menarik sekali kenapa disebut Margo Polo. Baik, saya pertama ke Bapak Haryanto dulu ini ya. Kalau sebagai orang Jawa, apa Bapak pernah mendengar atau tentang Margo Polo ini, atau bagaimana menurut pendapat penjenengan tentang Margo Polo ini? Monggo Bapak Haryanto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bante. Saya melihat bahwa Margo Polo ini adalah terdiri dari dua hal, yaitu margo dan polo seperti disampaikan oleh Bu Hani tadi. Kalau saya pada sesi ini mungkin ingin mencoba mendekati bahwa sebetulnya apa sih margo. Margo bisa kita anggap sebagai suatu cara atau bagaimana kita memperoleh polonya. Bagaimana kita mencapai tujuan atau bagaimana kita memperoleh hasilnya. Jadi sebelum kita menuju ke hasil ya kita membahas margonya dulu, Bu. Jadi margo menurut saya ada tiga hal. Yang pertama adalah margo materialis, kemudian margo intelektual, dan margo spiritual. Bagaimana ini akan lebih lanjut nanti kita akan dalami bersama-sama. Namun yang jelas adalah margo adalah sesuatu cara. Bukan hanya jalan, tapi bisa cara, bisa proses. Artinya bagaimana menuju sesuatu agar mencapai hasilnya. Demikian. Ada hasilnya, ada buahnya begitu. Dan di ini juga sudah hadir yang mulia Bante Dhammawijayo. Beliau sangat ahli sekali di dalam Buddha. Nah, ini tentang Margo Polo ini Bante. Kalau di dalam bahasa Margo Polo juga bahasa Jawa itu artinya jalan, mencari buah, dari begitu Bante. Kalau di dalam Buddhis bagaimana tentang magga dan pala ini Bante? Ini sudah sesuatu hal yang sangat-sangat penting karena siapapun juga, semua agamawan, mereka harus tahu jalan untuk mencapai ke hasil yang jelas dan tegas. Maka dari itu di dalam tujuan jalan untuk mencapai tujuan berbuah sesuatu itu, apa yang kita tuju, otomatis Sang Buddha katakan bahwa kita bersama-sama hidup itu belajar untuk menata pola berpikir supaya kita masing-masing tiap-tiap individu tahu cara
sampai di mana kemampuan kita, quality batin dan pikiran kita untuk bisa mampu mengurangi berbagai macam penderitaan di dalam batin dan pikiran kita. Siapapun yang menjalankan teknik yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha, bila mana dia mampu melenyapkan 30%, sehingga buahnya itu dia mencapai tingkat kesucian yang pertama. Lalu dia berjuang terus untuk meningkatkan kualitas batin lebih tinggi lagi, mampu membersihkan batinnya sampai 40%, berarti dia mencapai kesucian yang kedua. Demikian juga dia terus berjuang untuk membersihkan batinnya sampai 50%. Disitulah yang dikatakan dia mencapai kebahagiaan meningkat 50%, dia mencapai tingkat kesucian yang ketiga. Dan berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana teknologi, cara berpikir yang sangat dahsyat, sehingga beliau masing-masing memiliki kemampuan membersihkan secara total dan bersih 100%, kekotoran batinnya bersih, dalam batinnya sempurna. Disitulah yang dikatakan dia mendapatkan jalan sudah 100% ditempuh, dan 100% pula hasil yang diperoleh, kebahagiaan yang tertinggi, hakikat Tuhan yang Maha Suci ditemukan. Itulah yang dikatakan, maka palah telah dijalankan, buah yang nyata telah diperoleh. Inilah yang dikatakan revolusi mental sejati telah dicapai oleh mereka yang mampu menjalankan maga dengan tepat, sehingga buah hasil itu akan membuahkan kebahagiaan yang sangat dahsyat. Iya Bante, terima kasih Bante. Jadi ternyata maga ini juga artinya jalan ya Bante ya, di dalam bahasa Pali jalan di dalam kesadaran, dalam Ya. jalan kesadaran. Otomatis jalan ini otomatis kalau kita bicara di dalam kesadaran ini merupakan inti yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Tetapi itu ketika siapapun juga yang sudah mencapai tingkatan yang pertama, dia juga akan terlihat di dalam tata cara bicaranya, tingkah lakunya itu selalu bersih dan benar, tidak pernah melanggar moralitas apapun juga. Mereka itulah yang telah dikatakan bahwa agamawan seperti ini adalah agamawan yang sejati. Kalau siapapun juga ngomongnya kotor, jelek, memfitnah, berbohong, sudah, ini adalah sampahnya masyarakat. Biarpun agamawan, Dia tidak, kalau dia pakai jubah biku palsu. Dia pakai jubah agama manapun, itu agama palsu juga yang dia gunakan. Jadi karena itu, maka kita tidak bisa diadu domba oleh siapapun juga. Lihatlah pembicaraannya. Kalau dia kotor, jelek, busuk, kita tidak akui dia agama apapun juga. Tingkah lakunya busuk, jelek, kita juga tidak mengatakan dia agama manapun juga. Kita tidak mau diadu domba dengan cara seperti itu. Kita tegas, agamawan adalah dia punya ucapan benar dan baik, tingkah laku benar dan baik, baru agamawan yang benar. Kalau itu urusan polisi dan tentara, selesai. gitu Jangan diadu aja, domba ya. dengan guru agama. Jadi jubah atribut agama tidak perlu Bante. Tidak perlu di no reckon. No Jadi reckon. itu lebih damai toh. Iya. Jadi dia agamawan, jadi kita tidak boleh menentang. Tidak benar. Kalau memang dia salah, busuk, kita selawan. Hei, kita di dunia ini ingin mendapatkan kedamaian, terutama Malang Raya, ciptakan kedamaian dalam ucapan kamu. Nah, kan suasana sekarang seperti itu. Iya, Bante. Ucapannya yang ngawur, ngomong seenaknya, jadi itu bukan agama. Dia ada pikirannya busuk, ucapan busuk. Disitulah kekotoran mereka sendiri. Orang seperti itu jangan dipilih. Selesai. Gitu, tinggal begitu saja. Iya, tegas. Sangat sederhana Bante ya. Iya. Berarti apa ini kriteria bagi Bante ini sederhana sekali. Kalau pikirannya kotor ya Bante ya, ucapannya kotor, apalagi perilakunya kotor, sudahlah pakai atribut apapun no reckon. Jadi nggak usah direken karena sudah jelas sekali. Dan itu juga mungkin kita sering ya, kita sekarang sudah berada di dunia maya, dunia medsos, di mana banyak sekali orang-orang yang kata-katanya itu rancu Bante. Kadang yang putih dibilang hitam, yang hitam dibilang putih dengan tujuan-tujuan tertentu. Mungkin di masa-masa sekarang ini juga cukup panas tentang hal itu. Hal yang membuat orang panas tentu tidak baik Bante. Betulkah begitu Bante?
Ya otomatis kan semua agamawan itu atau politikwan itu bertujuan untuk membangun negara dan bangsa kita. Maka negara akan terbangun bila mana bangsanya diisi oleh program-program yang membawa kemajuan bagi semua pihak, membawa kedamaian dan kebahagiaan. Itulah sesungguhnya agamawan atau negarawan yang terbaik. Jadi sederhana sekali keluarga Dhamma TV, kita tidak perlu berpikir siapa dia, apa ini gelarnya apa ya Bante ya. Yang penting pikiran, perkataan dan perbuatannya bagus. Baik, kita tunda setelah jeda beberapa saat. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan tema Marco Polo. Dan ini sekarang kepada Bapak Haryanto. Bagaimana kalau menurut Anda tentang Marco Polo ini? Baik, pemirsa yang budiman, ini tentunya bukan suatu hal yang pendekatan yang metodis atau juga bukan pendekatan yang akademis. Namun menurut saya untuk mencapai suatu buah dari kehidupan bisa dilihat dari bagaimana orang itu menjalankan kehidupannya atau bagaimana orang itu menempuh marganya. Marga seperti saya bilang di awal segmen tadi ada 3. Yang pertama adalah marga materialis, yang kedua adalah marga intelektualitas, marga yang ketiga adalah marga spiritualitas. Orang selalu menganggap bahwa kalau dipecah 2 tentunya hanya ada materialitas dan spiritualitas. Namun intelektualitas ini milik siapa? Mungkin pendapat saya begini. Kalau kita berbicara tentang materialitas ini adalah suatu benda yang ketika akan digunakan orang harus mempunyai atau orang harus mengakali, harus menggunakan akalnya untuk menggunakan materialitas ini. Sehingga disinilah fungsinya seseorang mempunyai intelektualitas. Materialitas tadi contoh konkretnya apa kira-kira? Biasanya seperti kita tadi disampaikan, kita sekarang sudah sering menggunakan medsos, kalau boleh dibilang adalah handphone, Bu. Jadi handphone ini ya bagaimana kita menggunakannya adalah itu intelektualitas kita. Ada yang orang berpikir bahwa handphone ini digunakan untuk telepon saja. Ada yang telepon, SMS dan WA. Tapi ada juga yang untuk digunakan cari duit. Ada yang digunakan untuk memfitnah orang. Amit-amit jawang bayi gitu. Tapi memang ada. Dan ada yang digunakan untuk menyebar hoaks yang tujuannya bahkan mungkin mengacaukan Malang Raya, Jawa Timur, bahkan sampai Indonesia, mungkin bahkan sampai dunia internasional. Nah, jadi materialitas seolah-olah lekat dengan intelektualitas. Namun kita juga mempunyai marga ketiga, yaitu marga spiritualitas. Kalau kita ngomong marga spiritualitas, orang selalu mengatakan bahwa itu adalah agama. Dan ketika kita ngomong tentang agama, orang selalu mengatakan agama tidak boleh dicampur dengan logika. Namun kalau tidak digunakan dengan logika, agama jadi tidak ketemu. Contohnya kenapa saya harus berderma? Kenapa saya harus menyisihkan sebagian uang saya? Kalau hanya menggunakan spiritualitas, ya sudah. Saya menyisihkan uang saya hanya untuk mencapai keinginan saya pribadi. Yang penting saya sudah berderma, sudah selesai. Namun kalau digunakan intelektualitas, di sana ada ilmu-ilmu sosial yang mendekatkan kita dengan orang lain. Di sana juga ada seserawungan. Di sana juga ada kebersamaan, sehingga spiritualitas yang biasanya hanya murni spiritualitas ketika didekati menggunakan intelektualitas menjadi lebih humanis. Jadi ketiga hal ini, Bu, harus berjalan seiring, sejalan, dan seimbang. Jadi tidak boleh hanya materialitas saja kemudian dipisah dengan spiritualitas, namun bisa dikombin dengan bagaimana logika akal kita menjadi intelektualitas yang mengawinkan 2 jalan yang berbeda ini. Kira-kira demikian. Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang bagaimana? Kalau saya kebetulan saat ini sedang menempuh pendidikan sekolah gitu, Bu, mungkin saya bisa contohkan kepada, mungkin juga dialami oleh adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang juga sedang menempuh pendidikan. Kalau di sekolahan itu kan ada ilmu dan nilai.
kalau orang berpikir hanya ilmu, dia hanya berpikir spiritualitasnya saja. Tapi kalau orang berpikir nilai, dia hanya mengejar materinya saja. Materi. Jadi di sini kita harus win-win solution. Kita ya dapat ilmu, kita ya dapat nilai. Apakah nilai menentukan tingginya ilmu atau menjadikan tolak ukur bagi ilmu? Wallahu alam, artinya tidak harus seperti itu, tapi diusahakan bahwa nilai adalah representasi dari ilmu. Tapi ketika kita hanya mengejar ilmu tanpa memperhatikan nilai, akhirnya timbullah rasa skeptis. Ya sudah, aku yang penting belajar, terserah mau dapat berapa. Nah, ini kan juga kurang baik, Bu. Jadi kira-kira menjalankan ini, akhirnya kalau menjadi seorang ilmuwan, ya harus ilmunya dapat, nilainya bagus, artinya juga bisa mempertanggungjawabkan nilai ini secara akademis, dan nanti ke depan kita akan memperoleh palanya, yaitu berupa pengakuan maupun berupa ilmu itu sendiri. Demikian. Jadi apa nasihat Bapak untuk ini anak-anak SMK ini yang sedang bekerja di sini ini? Saya kalau nasihati sebetulnya nanti bagiannya Bante, tapi kalau diizinkan seperti ini. Ada 4 macam orang yang mengejar ilmu dan nilai itu. Yang pertama adalah orang yang mengejar ilmu dan nilai. Yang kedua adalah orang yang mengejar ilmu tidak melihat nilai. Yang ketiga, orang yang melihat nilai tapi tidak mengejar ilmu. Yang keempat adalah orang yang tidak mengejar ilmu dan tidak mengejar nilai. Ini bisa sangat dinamis, namun sebetulnya kalau memang kita tidak bisa mengejar ilmu dan nilai, mbok ya kita itu mengejar ilmunya. Karena nilai ini akan mengikuti. Otomatis. Gitu loh, adik-adik. Tapi terkadang begini, Bu. Guru sendiri sekarang itu juga lagi kebingungan. Margonya guru ini juga mulai tidak jelas. Sehingga polo yang didapatkan oleh para murid itu juga tidak maksimal ya. Apa ya? Nah, itu tidak maksimal. Sehingga murid sendiri kalau mau cari ilmu saat ini juga sudah mulai kebingungan, terutama murid SD. Ada tematik, kemudian ada pelajaran-pelajaran lokal, ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya kognitif, ada juga pelajaran yang bersifat fisik. Nah, ini ternyata tidak diramu dengan baik, Bu, oleh kurikulum kita, sehingga gurunya dituntut untuk bisa memberikan penilaian baik, penilaian secara subjektif yang berupa laporan kepada atasan ataupun kepada Departemen Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan, ataupun juga penilaian bersifat objektif yang berupa nilai-nilai yang tertera di dalam raport. Nah, ini salah satu kebingungan kita. Yang penting boleh kita bingung, tapi kita jangan tersesat. Sekali-sekali boleh kita bingung, tapi kita harus kembali lagi kepada jati diri kita sendiri. Kita mau cari ilmu atau mau cari nilai. Kira-kira demikian. Ya, itu ya. Bagi adik-adik ini yang sedang bekerja ini ya, di Dhamma TV, anak SMK ini penting sekali bahwa sebisa-bisanya ketika mencari nilai, tentu kalian di sini ketika PKL mencari nilai kan juga harus ada ilmu juga yang didapatkan. Jadi ketika Anda mendapatkan keduanya ini, maka Anda akan menjadi siswa yang luar biasa dengan nilai dan ilmu yang bagus. Amin. Amin. Karena kalau Anda cuma mendapat nilai, ketika setelah PKL dari Dhamma TV, apa yang didapat? Ilmunya apa yang didapat? Masih bingung menjawab. Semoga tidak terjadi demikian. Nanti minta bimbingan pada kakak-kakak di Dhamma TV sini. Baik, terima kasih untuk adik-adik SMK yang bekerja di Dhamma TV. Nah, di dalam ini tadi Bante ya tentang marga, tentang untuk mencari pala. Jalan ini kan tiap hari Bante kita alami, kita tapai jalan kehidupan marga ini Bante. Iya, dan bagaimana jelas toh. Jadi setiap hari kita berkomunikasi itu, setiap apapun yang kita mau ucapkan itu analisa dulu, kalau ucapan ini bermanfaat, ini berguna, baru kita ucapkan. Kalau yang akan kita ucapkan, wah ini kotor, ini jelek, ini menyakitkan, ini membuat penderitaan bagi pihak yang lain, maka kita harus menghentikan, jangan dijalankan.
Jadi dengan cara seperti ini kita akan menciptakan manusia Indonesia yang selalu membawa kedamaian bagi pihak yang lain. Demikian juga ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu mau mengambil sesuatu, mau menyakitkan orang atau memukul orang. Nah, kita pikir, ini menyakitkan, ini membuat penderitaan orang lain. Kita harus kendalikan, jangan dilakukan. Otomatis ini kita tidak pernah menyusahkan pihak manapun juga. Dengan cara sistem seperti ini, itulah yang dikatakan moralitas itu penting, tergantung pengendalian dari pikiran tiap-tiap individu. Kita tahu ucapan yang benar itu gimana, ucapan yang kotor itu gimana. Tetapi kalau tidak ada yang memahamin, mencaci, mengfitnah, bohong, kata-kata kasar, itu dibolehkan. Wah, ini sudah sangat tidak bagus. Maka ini dihentikan semuanya. Tingkah laku yang kotor juga dihentikan. Otomatis itulah yang dikatakan jalan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan yang terbaik. Itulah jalan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dan sukses. Nah, baik, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini akan kita sambung kembali. Tetap di Dhamma TV agar Anda selalu damai di hati. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan tentang Margo Polo ini. Margo adalah jalan, Polo adalah hasil. Tetapi di dalam kitab suci Buddha, maka ada kalimat Magga, Pala, dan Nirwana, Nibbana, Bante. Mohon dijelaskan, Bante. Nah, Magga yang tadi saya katakan itu adalah teknik yang sangat-sangat luar biasa untuk mampu menciptakan kedamaian di dalam kehidupan sosial kita bersama, sehingga itu akan membuat dunia ini damai dan bahagia. Dan teknik untuk membuat pikiran kita ditata sedemikian rupa, bagaimana jalan ini dijalankan membuat kita lebih damai, lebih hening di dalam pikiran kita, lalu kita meningkatkan lagi dengan penuh kebijaksanaan untuk melihat fenomena aktivitas pikiran kita, mana saja yang membuat kita menderita. Jangan mengarahkan ke pikiran kita membuat kita menderita. Mana saja yang membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, kita memasukkan ke lebih damai dan lebih bahagia. Dan ada sesuatu titik di mana letaknya, di situ tidak ada sama sekali penderitaan. Disitulah yang terus-menerus kita mencapai pembebasan dari semua penderitaan itu. Di sanalah yang dikatakan Nibbana. Dengan menjalankan, maka akhirnya kita mendapatkan palas, naik setingkat, naik kedua, naik ketiga, dan akhirnya naik keempat. Di sanalah yang dikatakan padamnya semua penderitaan. Di sanalah yang dikatakan Nibbana atau Nirwana, bebas dari semua pengotor dari batin kita, tidak ada penderitaan lagi. Di sanalah yang dikatakan buah kebahagiaan yang luar biasa telah kita dapatkan. Nibbana, Bante, ya. Apakah itu bisa, Bante, dicapai di dalam kehidupan manusia ini? Nibbana. Siapapun juga yang merasa aku pasti bisa. Kalau kita yakin, siapapun juga dan serius menjalankan, menyediakan waktu untuk tanggung jawab ke dunia ini 8 jam. Kita juga menyediakan waktu tanggung jawab untuk membersihkan batin dan pikiran kita 4 jam tiap hari. Pagi 2 jam, malam 2 jam. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh dijalankan. Siapapun juga melaksanakan dengan sistem seperti ini. Sang Buddha katakan maksimum 7 tahun. Kalau mereka serius tiap hari dengan continue dan tahu caranya, tekniknya, mereka bisa mencapainya juga. Manusia biasa ini, Bante? Bisa semuanya. Nah, keluarga Dhamma TV, Anda pun bisa menjadi Buddha, mencapai Nibbana di dalam kehidupan biasa ini dengan jasad, darah, dan daging ini. Asalkan Anda bisa tahu margonya di mana, polonya di mana. Dari Margo Polo ini Anda akan mendapat tingkatan-tingkatan sampai mencapai nirwana. Tadi Bapak Haryanto sudah menceritakan tentang banyak hal, tentang materialitas ya Pak ya, spiritualitas dan intelektualitas dan spiritualitas. Dan tentu hal ini tujuannya adalah untuk mencapai hasil atau polo. Menurut panjenengan bagaimana? Iya, Bu.
Jadi begini, pemirsa. Polo di sini kalau tadi disampaikan panjang lebar oleh Bante, tentunya itu adalah sesuatu yang sudah teruji, sesuatu yang sudah dibuktikan dan sudah dilakukan sendiri oleh Sang Buddha, dan kita juga boleh membuktikannya melalui Ahipasiko, betul Bante? Betul, datang membuktikan sendiri. Yeah. Namun saya mencoba mendekati polo ini sebagai kenapa polo? Kenapa bukan harta karun? Kenapa bukan marga yang di belakangnya ada harta karun? Kenapa bukan marga yang di belakangnya ada kekuasaan? Nah, mungkin saya coba sedikit berfilosofi ngaten nggih Bu. Polo atau buah ini adalah sesuatu yang sangat dinamis. Apa yang kita dapatkan hari ini, walaupun sama, belum tentu akan kita dapatkan dengan kualitas yang sama di kemudian hari. Pada waktu hidup ini atau? Pada waktu hidup ini. Maksud saya begini Bu, kalau kita ngomong polo ini sebagai buah, polo atau buah, atau mungkin saya ganti saja dengan buah. Buah ini kan tidak, kalau diikutkan rentang waktu tidak sama. Pernah dia menjadi buah yang masak, kemudian pernah jadi pentil. Kalau itu mangga pernah jadi pencit, kemudian baru jadi pelem. Nah, ini juga yang mungkin suatu saat akan kita peroleh atau suatu saat akan kita temui. Saya sudah menjalankan marga saya dengan baik. Apapun marga Anda. Anda bisa berargumen bahwa itu adalah intelektualitas. Saya sudah menjalankan pendidikan saya dengan baik. Atau mungkin juga Anda ngomong bahwa itu adalah spiritualitas. Saya sudah menjalankan agama saya dengan baik. Mungkin juga materialitas, saya sudah menjalankan pekerjaan saya dengan baik. Tapi ketika ini berjalan, sama-sama sekolah, bukunya yang dibaca sama, jumlah jam belajarnya sama, kemudian gurunya juga sama. Kenapa hasilnya berbeda? Disinilah letak intelektualitas mulai membantu kita. Maksudnya begini Bu, kita harus paham bahwa tidak ada yang sama persis di dunia ini. Bahwa tidak ada yang bisa menyerupai satu sama lain di dunia ini walaupun sama. Orang kembar pun tidak bisa sama persis. Ketika kita mencapai suatu hal, mungkin kita mendekati pohon itu dari sisi yang berbeda. Sehingga kita bertemu dengan bunga. Sehingga kita bertemu dengan pentilnya. Sehingga kita bertemu dengan pencitnya. Atau bahkan kalau kita sudah memang bersungguh-sungguh dan ada jodoh, kita akan bertemu dengan pelemnya. Namun harus disadari bahwa ketika kita bertemu bunga, kita tidak boleh menyerah. Bukan berarti marga kita yang salah, tapi kita masih harus meneruskan marga kita. Berarti marga kita belum selesai. Masih setengah jalan. Masih setengah jalan. Mungkin kita harus meneruskan lagi, berdharma lagi, melakukan apa yang telah kita lakukan lagi, sehingga kita akan berkembang menemukan pencit. Orang yang sudah menemukan pencit juga berkembang akhirnya menemukan pelem. Nah, kalau orang yang sudah menemukan pelem harus diambil. Harus diambil artinya begini Bu. Kalau itu ilmu yang sudah kita dapatkan, ya diamalkan. Kalau itu uang yang sudah kita dapatkan, ya didermakan. Kalau bahasanya mungkin bisa disodakohkan gitu Bu, kalau bahasa Islam. Kalau spiritual yang sudah didapatkan harus ditularkan dan diamalkan, dikembangkan, sehingga orang-orang di sekitar kita mendapatkan kebahagiaan karena kita mempunyai pelem yang berupa spiritualitas tadi Bu. Gitu ya, jadi artinya ditularkan, diberikan, di-share. Di-share, betul. Artinya begitu ya. Jadi, nah ini kalau kita kembali kepada ajaran Buddha tentang ajaran yang bisa di-share, Bante. Di sini ditulis, pernah saya baca itu ya, bahwa doktrin Sang Buddha bukan jenis doktrin yang didekati dengan spekulasi atau dugaan.
atau doktrin yang harus begitu. Tetapi seperti yang dikatakan Bapak Aryan tadi, ehipassiko. Ini harus diikuti dengan dilatih, dengan yakin dan cerdas ketika melatihnya. Mau diterangkan tentang ehipassiko ini, Bante? Ya, inilah yang memang satu-satunya agama yang menekankan bahwa agama itu bukan dipercaya, tetapi mengajak kita bersama-sama untuk mendidik ke dalam diri kita masing-masing apakah yang diajarkan dari guru-guru agama kita, terutama kita harus tahu dari kitab-kitab suci, yang apa yang merupakan jalan dan mana yang merupakan buahnya. Inilah yang perlu diketahui, sehingga kita harus tahu menurut apa yang kita singkatnya Buddho, Buddhang, Arahang, Buddho, artinya di dalam jalan itu kita tahu Sang Buddha itu memiliki kebijaksanaan yang tinggi, memiliki kesadaran yang tinggi, menyebabkan beliau menemukan kesucian yang tertinggi dengan sempurna semuanya, baru tercapainya hasilnya itu. Jadi siapapun yang menjalankan dengan kebijaksanaan tiap hari dalam pikirannya, kesadarannya juga dikembangkan setiap hari dalam pikirannya, ditenangkan setiap saat, dijalankan seperti ini, dia jalankan seperti itu, otomatis dia juga bisa mendapatkan quality batin yang sama. Dengan demikian ini, kitab suci yang ditekankan oleh Sang Buddha itu ternyata juga realistis. Bukan ada di buku-buku, tetapi ada di dalam diri kita masing-masing. Ayolah kita belajar bagaimana kita menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Karena suka, duka, terang atau gelap, benar atau salah, melalui keenam indera kita bersama. Maka kita kalau tidak pernah memasukkan yang gelap, yang kotor, yang jelek ke dalam keenam indera kita, bagaimana batin kita jadi kotor dan jelek? Maka dari itu, itulah yang dikatakan hentikan. Kita tidak memasukkan, tetapi pikiran-pikiran kita juga yang sudah pernah menerima yang negatif, marilah kita mulai sekarang. Jangan disalurkan oleh ucapan maupun tingkah laku kita, supaya kita tidak menyusahkan siapapun juga. Dan kita dengan sukacita memasukkan yang positif untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita menuju lebih damai dan lebih bahagia. Dan akhirnya bagaimana membersihkan, menenangkan, mensucikan batin dan pikiran kita. Itulah yang dikatakan Dhamma. Ajaran Sang Buddha ini harus direalisasi seperti itu, kita akan menjadi siswanya Sang Buddha yang sesungguhnya. Begitu keluarga Dhamma TV. Jadi kita bisa menjadi siswa Sang Buddha sesungguhnya. Sekalipun sekarang dalam kehidupan ini bisa, Bante, ya? Harus seperti itulah. Baik, nanti kita tanya setelah jeda berikut ini, tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, Marco Polo. Jadi ada jalan untuk mencari polo, ada jalan untuk mencari hasil. Jadi di sini dengan adanya Margo atau jalan ini, maka sebenarnya kita ini sebagai manusia ketika lahir di dunia itu hendaklah tahu jalannya ini, jalan kesadaran ini menuju kemana. Saya ini dari mana dan hidup di dunia untuk apa? Karena kita tidak tahu, Bante. Hidupmu untuk apa sih? Hidup di dunia untuk apa? Oh, just happy, atau hanya untuk menghabiskan beras saja, atau hanya untuk menghabiskan sumber daya alam saja. Anda sebagai manusia tentu tidak. Hendaklah kita hidup sebagai manusia yang berguna bagi diri sendiri juga, bagi keluarga, dan syukur-syukur bagi kemaslahatan secara umum. Dan itu harapan setiap manusia hidup di dunia, tidak hanya menghabis-habiskan sumber daya alam. Dan di dalam tema kita kali ini cukup menarik, ya. Jadi marga itu adalah jalan itu atau ajaran, begitulah bisa disebut begitu. Dikatakan di dalam buku ini bahwa Sang Buddha hanya mengundang dan mengajak mereka untuk melatih ajarannya itu dan melihat hasilnya sendiri. Bahkan Sang Buddha itu mengatakan bahwa orang nggak perlu percaya dengan ajaranku sebelum mencarinya sendiri. Itu di surat di Kalama Sutta, ya, Bante, ya? Ada, jadi hampir semua yang diajarkan Sang Buddha itu menekankan ke arah sana, terutama pada kelompok-kelompok kaum Kalama
yang begitu ragu dan bimbang. Banyak agamawan di zaman itu mengatakan agamaku yang paling benar, yang lainnya itu salah, jeleknya begini-begini. Akhirnya mereka bingung. Semua yang agamawan datang bicara seperti itu. Akhirnya Sang Buddha katakan, memang sewajarnya lah manusia akan jadi bingung dan kacau. Maka dari itu Sang Buddha katakan, mulai sekarang kamu harus pandai-pandai dengarkan siapapun yang bicara. Kalau itu memang baik, itu memang berguna, itu memang bermanfaat, terimalah itu sebagai pedoman. Kalau siapapun yang berbicara, kalau itu memang sampah, itu kotor, itu membuat kita ragu dan bimbang, wah ini nggak betul. Sudah, nggak usah pusing, nggak usah bingung, buang semuanya itu supaya tidak menjadi virus ke dalam batin dan pikiran kita. Disinilah yang dikatakan kamu mendengarkan apapun yang diajarkan mereka, boleh didengarkan, tetapi kamu juga harus pandai. Yang kotor langsung dibuang, yang baik kamu terima. Disitulah dia dikatakan datang untuk membuktikan kebenaran secara realita yang dibicarakan oleh mereka. Sudahkah mereka jalankan atau cuma ngomong tok? Nah itu yang penting kita lihat, apakah mereka sudah menjalankan semua itu atau hanya dari dulu ngomong aja, teori aja, nggak ada yang dijalankan. Maka kalau kita lihat agamawan manapun juga, kalau hanya bicara teori, tidak tahu prakteknya yang sesungguhnya dijalankan sudah berapa banyak. Sang Buddha aja melaksanakan prakteknya 6 tahun. Biku-biku yang lain juga ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 18 tahun. Terus dipraktekkan. Sampai sekarang 40-50 tahun mereka tetap dijalankan. Jadi tidak ada istilahnya cuti dulu. Jadi harus dilaksanakan sesempurna mungkin, terus menerus sesuai dengan hukum kebenaran. Itu nggak ada istilahnya cuti, itu nggak ada. Oh, nggak ada Bante ya. Nggak ada. Oke lah, saya berhenti dahulu Bante untuk melakukan moralitas. Bulan ini kan tahun baru Bante, nggak boleh sama Bante. Jadi moralitas layak terus dilakukan, layak terus, bahkan harus dikembangkan. Bagaimana menurut Anda Pak Herianto? Iya, apa yang disampaikan Bante tentunya adalah sesuatu yang dalam. Dan seperti saya sampaikan tadi, itu sudah dilaksanakan oleh Sang Buddha sehingga ada polonya. Namun sebagai umat manusia yang biasa yang belum mencapai kesucian, bahkan mendekati Bante saja saya belum berani, apalagi sampai membicarakan tentang Sang Buddha. Saya berpendapat bahwa tidak ada salahnya kita kembali introspeksi, kembali bertanya kepada diri kita sendiri, apakah sudah itu yang kita lakukan dan yang itu yang terbaik? Apakah itu sudah polo gitu? Apakah itu sudah polo kita? Apakah memang kehidupan kita yang sekarang atau apa yang sedang kita capai dalam usia 20, 30, 40, 50 tahun ini memang sudah polonya, sudah pelemnya? Atau jangan-jangan masih pentil, masih pencit, masih kembang? Oleh karena itu, tentu kita jangan menutup diri untuk selalu berdiskusi. Karena tidak ada pilihan lain bagi kita untuk memahami diri kita selain menanyakan kepada orang lain. Apakah saya sudah cantik? Apakah saya sudah bersih? Apakah saya sudah baik? Lah kalau misalnya orang itu jelomprong, dia bilang, oh kamu cuek sekali. Apa menurut penjelasan? Ya tentunya kita harus bertanya yang benar, Bu. Kalau orang bertanya kepada saya rasa juga belum tepat. Tapi kalau orang bertanya kepada para agamawan atau mungkin bahkan kepada para biku atau mungkin di sini bahkan ada Bante yang selalu berkenan untuk memberikan wejangan dan arahan bagi kita, tentu itu sebuah cermin kehidupan yang paling baik. Jadi cermin kehidupan itu adalah bagaimana kita melihat ke dalam cermin itu, kita menemukan diri kita ada di situ dengan berbagai macam hiasannya. Apakah memang itu yang kita cari? Apakah itu yang merupakan jati diri kita? Jangan-jangan kita cuma meniru. Gitu ya? Jangan-jangan kita hanya termakan oleh omongan orang yang kita anggap benar dan belum terbukti kebenarannya, tapi sudah kita lakukan. Itu ya. Jadi
Masih meraba-raba begitu? Masih meraba-raba. Baik, saya tanya pada Bante, bagaimana Bante bila seseorang itu merasa ragu-ragu seperti Pak Haryanto ini? Karena banyak Bante orang seperti beliau ini Bante. Ya, memang kita harus paham Sang Buddha ini sangat-sangat dahsyat. Beliau sesungguhnya hanya mengajarkan cuma dua hal. Sederhana Tahu Bante. atau tidak tahu. Kalau kita tidak tahu caranya, bagaimana kita mengatur cara berpikir? Sehingga itu yang menyebabkan kita bingung sendiri, kacau, stres sendiri, tidak tahu harus gimana ini pola pikir kita, sehingga otomatis ini membuat kita menderita yang terus-menerus. Kalau guru kita sudah seperti ini, muridnya juga apa yang dikatakan juga sesuatu yang masih ngambang, yang kacau. Maka dari itu, mereka seharusnya sebagai seorang guru itu harus tahu dengan sungguh-sungguh bagaimana menata pola berpikir yang supaya batin dan pikiran ini tidak pernah menderita lagi, supaya mampu dijaga ketenangannya, sudah memiliki tingkatan quality batin yang sangat luar biasa, baru dia mengajarkan dengan tepat dan benar, otomatis mereka itu akan menjadi tuntunan yang terbaik, sehingga tidak perlu diragukan lagi siapapun juga yang sudah hidup sekian puluh tahun, punya agama sekian puluh tahun, 50, 60, 70 tahun, masih gelisah, masih bingung, masih cepat marah, emosi, kacau, stres, berarti dia sesungguhnya masih nol botol. Ini sangat disayangkan. Kalau kita tidak berani introspeksi ke dalam diri kita sendiri untuk merevolusi mental kita, ternyata ada jalan untuk menembus, membebaskan dari semua penderitaan. Kenapa kok kita tidak berani untuk merevolusi dan berani untuk menemui seseorang, untuk membimbing, mengarahkan, dan membiarkan seperti ini? Akhirnya dunia tidak ada kemajuan, karena ternyata sekarang kita lihat seperti dari penjara-penjara tidak ada pendidikan spiritual sama sekali, karena spiritual yang ada itu hanya cerita, khotbah, bukan itu. Tetapi yang penting, kapankah bisa diadakan selama 10 hari untuk sungguh-sungguh introspeksi, untuk mengendalikan pikiran, untuk merubah pola berpikir secara kontinu selama 10 hari berturut-turut ikut vipassana, otomatis mereka akan berubah, karena pemimpin di penjara itu mampu merubah semuanya, akan menjadi satu contoh di Indonesia. Maka dari itu satu-satunya yang paling bermanfaat adalah penjara-penjara yang sekitar sini yang mendengarkan Dhamma TV, mau merubahnya, atau mungkin dari Departemen Pendidikan yang mau dicoba seperti ini. Apakah penjahat-penjahat itu bisa berubah menjadi lebih baik? Bukan nanti keluar sebentar lagi masuk, keluar sebentar lagi, berarti gagal. Penjara tidak mampu mendidik mereka-mereka yang sudah masuk, tetap berkali-kali masuk karena tidak ada perubahan. Maka itu perubahan itu tidak bisa didapat cuma percaya, cuma dengarkan, tetapi dipraktekkan selama 10 hari penuh, itu akan bisa merubah mereka secara total. Harapan kita mudah-mudahan kalau ini dijalankan, berapa tahun kemudian sudah penjara kosong, karena masing-masing sudah menjalankan, sudah menenangkan, sudah punya tekad, kekuatan batin yang kuat, otomatis mereka tidak melanggar lagi, tidak sampai masuk penjara lagi. Harapan saya juga begitu Bante. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bicarakan tadi itu ada manfaat, dan ada pula yang mendengarnya dari para pejabat yang mendengarkan, mungkin akan mencoba. Oke lah, saya cobalah, siapa tahu bisa. Dan misalnya di dalam 3 bulan ya Bante, diambil 10 hari saja, setiap 3 bulan atau 2 bulan, 10 hari saja lakukan, ada yang disebut vipassana. Nah, mungkin pada segmen berikut atau pada tema berikutnya kita akan membuat satu tema, vipassana itu apa? Mampukah vipassana itu mengubah menjadi baik? Nah, ini tantangan bagi Buddhis juga. Baik, saya kira waktu kita juga telah selesai. Ada satu kata-kata bijak yang ingin saya bacakan, yaitu makhluk dilahirkan dengan banyak kekurangan dharma, seperti contohnya adalah keserakahan dalam mental mereka. Oleh karena itu, mereka harus berusaha untuk terbebas dari kekurangan dhamma ini dengan mengembangkan kemurahan hati, moralitas, ketenangan,
dan kebijaksanaan. Dan terus dilatih, maka latihan ini akan bermanfaat dan layak diingat dalam pikiran karena memungkinkan seseorang untuk mendapatkan polonya dari dan nibananya, polo dan nirwananya dari margo ini tadi. Baik keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri mohon diri sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.